ya. Bapak kapal TSM, kapal TKJ-nya belum datang. Ini kan TKJ sama TSM ya? Ya. Jadi Bapak kapal TSM, namanya Kadari. Sedikit ya, namanya sedikit, pendek. Dalu, pendek sekali. Jadi gampang apanya? Gampang ngertinya. Bapak ngajar di sini sebentar ya, kita sebut ya. Bapak ngajar di sini termasuk udah lama ya. Yang di belakang dengerin karena kamu akan berhadapan dengan Bapak yang TSM-nya. Bapak Pak Yanto, ini Pak Yanto ya. Abeng, kepala bengkel TSM ya. Tuh. Jadi anak-anak TSM pasti ketemu Bapak, ketemu Pak Yanto dan yang lain juga. Tapi yang sering di sini adalah Pak Yanto. Pak Yanto. Kamu nggak asing lagi dia ya. Nggak asing lagi sering ketemu kamu. Lalu Bapak jarang kelihatan. Kenapa jarang kelihatan? Karena biasa nyabang, bukan di sini doang. Gitu. Bapak asalnya dari saat ya. Di sini Bapak dari tahun 2004 yang sama kamu kalian, sama kamu dulu di sini sama Bapak saya pertama 2004 ya. 2004 itu akuntansi itu paling muda 8 anak, 8 orang akuntansi. Kebetulan kalau TSM itu belum lama ya, belum lama baru Indonesia karena Indonesia luas ya. Kalau yang otomotifnya itu udah berdiri, dia pas berdiri itu 3 emas ya, setelah uangnya kan ya, itu kita jarang hidup ya, karena Bapak termasuk orang juga di sini, jadi tahu keuntungannya. Jadi yang paling hidup itu akuntansi cuma karena kalau TKJ ya seimbang dengan otomotif ya, satu seimbang dengan otomotif ya. Jadi terus kita lagi cabang jelas ESM ya, ESM. Jadi bahasa ini ya istilahnya sepeda motor ya, sepeda motor. Kebetulan di sini kalau di TSM itu ada beberapa subkompetensi yang harus diikuti. Coba perhatiin anak TSM ya, sama TKJ juga ada beberapa subkompetensi yang harus diikuti anak TKJ ya. Sebenarnya ada TKJ ya, TKJ apa TSM kan ya? Ya, itu. Ntar mudah-mudahan Pak Andi datang, kalau datang ya kan dengan yang lain ya. Itu jadi di TSM itu ada yang namanya subkompetensi ya. Subkompetensi itu adalah bagian-bagian yang harus dicapai oleh anak TSM. Misalnya semester 1 ada berapa subkompetensi yang harus dicapai oleh anak TSM. Misalnya contohnya dasar-dasar otomotif atau dasar-dasar mesin kayak gitu ya. Tuh, itu pelajarannya kayak gitu. Kalau di TSM atau di otomotif sama hampir mendekati. Terus misalnya alat ukur kayak gitu ya. Alat ukur biasanya di sini kita mempelajari alat ukur itu adalah tentang sigmat, jangka sorong kayak gitu.
kalau di TKJ Bapak kurang begitu ini ya, kamu dengarkan aja, ntar ada Pak Andi yang biasa menjelaskan ya. Itu alat ukur itu ya macam-macam alat ukur. Jadi anak TSM itu harus menguasai tentang alat ukur, karena di perusahaan juga alat ukur itu sangat dibutuhkan sekali, pokok sekali ya, pengukuran namanya. Contohnya di sini adalah tentang alat ukur yang kasoro, kayak gitu, sigma, kayak ya, itu tentang pengukuran. Nah, pengelasan ada juga pengelasan. Jadi kamu harus bisa ngelas juga, ya. Itu di TSM. Sama otomotif juga harus ada pengelasan, latihan, apa itu. Pokoknya intinya pengelasan harus bisa melas. Panas sih, ya, harus bisa kita pengelasan, ya. Itu di semester 1 dan 2 pengelasan itu semester 1 dan 2. Alat ukur di semester 1 dan 2 tuh tentang pengukuran. Jadi materi-materinya gitu ya, itu di produktif. Kan kamu ada adaptif ya, ada adaptif. Kalau di TKJ juga ada produktif, apa yang di apa yang diutamakan kayak gitu. Kalau di TSM produktif itu tentang alat ukur kayak gitu ya, ya itu harus menguasai. Jangan sampai kamu pengukuran aja nggak bisa, pas di PT kamu apa itu namanya PKL di tes kamu nggak menguasai, ya malu bapak yang malu kalau kamu nggak menguasai. Ya, guru-guru produktif malu, ya. Sama di TKJ juga, kalau kamu nggak menguasai, guru-guru TKJ merasa ini malu juga. Jadi kamu harus menguasai yang diajarkan oleh guru-guru kamu, khususnya di produktif, karena itu jurusan kamu. Ya, kurang lebih ada 48 kalau nggak salah ya, kalau di TSM di otomotif ya. Kalau di TKJ juga banyak sih sama juga. Itu harus dikuasai. Kapan nitip ya. Jadi kalau di produktif itu kamu harus menguasai materi-materi itu. Karena kamu kan pas lulus itu bersaing dengan orang luar, ya. Apa nih keunggulannya nih kamu itu, ya? Apakah di pengukuran, kalau di TSM, apa di pengelasan, apa di apa kan? Itu tentang produktif ya. Jadi kamu itu harus benar-benar mengikutinya. Jangan cuma duduk manis, tahu duduk manis. Datang ngomong nggak perhatiin, jangan seperti itu. Harus kamu perhatiin, ya. Yang diajarkan sama guru produktif harus diperhatiin sama kamu, ya. Tuh, itu tentang di produktif, ya. Di TKJ juga sama, tuh, ya. Jadi kamu harus mengetahui semester 1 apa yang diajarkan, semester 2 apa diajarkan, 3, 4, dan 5, 6 dan sampai 6, ya. Itu tentang produktifnya, ya. Tuh. Jadi jangan bengong ya. Kalau kamu nggak paham harus bertanya. Senang begitu kalau ditanya, ya. Apalagi kalau udah pengukuran itu ngadep seorang-seorang belajarnya. Kenapa? Karena kalau di pengukuran itu harus teliti sekali. Teliti itu bisa 0,61, ya. Baca berdua aja nggak bisa, harus seorang bacanya. Itu di pengukuran.
Itu sangat teliti ya, sangat teliti ya, sangat teliti sekali. Kalau baca kedua yang ini salah, yang ini benar, gitu, yang megang alatnya benar, ya. Itu dibutuhkan. Ya, kita kamu lagi di kelas 3, kelas 2, ya. Di TSM seperti itu, ya. Akhirnya banyak, Bapak juga pegang buku banyak, ada 48 subkompetensi yang harus kamu pelajari. 48 dari semester 1 sampai semester 6 misalnya. 1, 2 itu di kelas 1, berarti 3, 4 di kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 2, 4 berarti 5, 6 di kelas 3 ya. Kita pembelajaran, jadi harus tahu ya, kamu harus tahu di kelas 1 semester 1 semester 2 kita belajar apa ya, itu 3, 4 kita belajar apa ya, 5, 6 yang belajar apa, yang diutamakan apa, belajar apa. Kita pembelajaran di produktif ya. Kalau produktif, kalau TKJ gedungnya di atas ya, bengkelnya di atas. Kalau TSM dia bengkelnya di sana, gedung sana ya. Kalau yang ini otomotif, ini otomotif ya. Kita juga punya, kalau TSM itu banyak motor ya, kita bongkar motor, bagian-bagian sasis, transmisi kayak gitu ya. Tahu kan transmisi ya? Tahu transmisi anak TSM ya? Jadi harus tahu transmisi ya. Sasis bukannya sosis, sosis ya. Tuh produktif ya. Terus belajar itu jangan tegang ya, enjoy aja, yang penting masuk ya, enjoy, yang penting kamu masuk materi yang diajarkan oleh orang-orang produktif, pas ibu-ibu produktif itu masuk berkelompok, biasanya berkelompok ya. Itu bisa di TSM belum pas kan ya, belum pas ini ya, ya tuh kita belajarkan di ya. Jadi ada lagi pembelajarannya itu biasanya dikomunikasi ya. Misalnya pas SMA ada apa, SMP apa, kita produktif ya. Ada yang ditanyakan tentang produktif aja, silakan tanyakan ya. Itu ntar aja ada yang jelasin juga kalau ada ya. Jadi sekali lagi pembelajaran kita di sini ada normatif, produktif ya. Produktif itu yang pokok di kamu itu, yang pokok itu produktif, yang pokok sekali ya. Adaptif ya, ya tuh. Jadi kebetulan Bapak ini orang produktif ya, orang produktif. Pelajaran apa produktifnya kan gitu kan. Terus kamu juga harus tahu dulu ya, harus kenal sama guru. Jangan sampai kamu kita nanya ke teman kamu itu matematika siapa ya, matematika yang itu harus kenal sama ini. Jadi kayak Bapak ini pada dikit cuma masa nggak apa
sekadalin. Bapak fokusnya di otomotif sama di TSM. Kalau ke apa ini TKJ nggak pernah, karena bukan background Bapak di situ. Ya, background Bapak itu adanya di otomotif sama TSM. Jadi sedikit banyak Bapak harus menguasai. Ya, itu terutama bagi TSM. Ada pertanyaan? Silakan yang masih bingung. Pak, saya bingung Pak. Saya juga kesini bingung. Ya, silakan Bapak. Ya, silakan. Yang bingung bertanya. Apalagi yang di belakang sana. Silakan. Itu aja ya Bapak. Kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.